Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang ASKEP sakit kepala teman-teman ya. Ini pakai buku Dungus ya teman-teman ya, buku yang udah lama ya teman-teman ya. Tapi ini lebih mudah dimengerti kalau menurut gue pada zamannya teman-teman. Ya, cuman ini hanya untuk panduan umum ya teman-teman. Untuk lebih pastinya coba ikutin SDKI SLKI. Nah, keuntungan di buku ini itu udah ada diagnosanya teman-teman, udah ada urutannya, udah ada intervensinya, dan udah ada rasionalnya. Ya, cuman memang bahasanya kadang-kadang agak terlalu baku teman-teman, jadi teman-teman bisa rubah sendiri. Oke, kita mau bahas tentang ASKEP sakit kepala teman-teman ya. Di sini ya ada diagnosa pertama nyeri, coping, sama kurang pengetahuan. Ya, menurut gue di sini ada yang kurang satu lagi ya, perfusi jaringan teman-teman ya. Ya, biasanya kan kalau sakit kepala itu memang akibat apa? Ada nyeri ya, nyeri di kepala. Biasanya nyeri itu ditimbulin karena ada suatu sirkulasi yang nggak bener, makanya sakitlah kepalanya gitu teman-teman. Ya, tapi ini kalau menurut gue pribadi ini kayaknya kurang ya. Tapi teman-teman cari sendiri ya untuk perfusi jaringannya ya teman-teman ya. Di sini kita ngebahas nyerinya. Nah, nyerinya ini skala berapa teman-teman? Ya, umumnya nyeri ini timbul karena memang perfusi jaringannya itu kurang bagus. Ya, makanya dia timbul nyeri. Harusnya kalau perfusi jaringannya itu udah bener, harusnya nyerinya nggak akan timbul. Ya, cuman kalau teman-teman kekeh mau angkat nyeri, ya nyeri kepala misalkan, terus perfusi jaringannya nggak bisa dibenerin misalkan. Nah, nyeri kepalanya ini teman-teman harus tentuin kalau teman-teman mau jadiin nyeri ini diagnosa prioritas, skalanya itu harus tinggi teman-teman ya. Jangan skala sedang atau bahkan ringan teman-teman jadiin diagnosa pertama. Pasti teman-teman nanti kalah argumentasi sama dosen teman-teman semua ya. Jadi teman-teman nih kalau pasiennya memang nyeri banget, ya udah berarti nyeri banget ya, tulis aja skala nyerinya 8. Pokoknya kalau pakai skala nyeri teman-teman harus mengkajinya harus PQRST ya. P-nya pen, Q-nya kualitasnya gimana, S-nya ET-nya apa ya, gitulah, gue juga udah lupa ya. Oke, kita lihat ya. Ini coping individual dan lain-lain nih kurang setuju sih ini gue ya. Tapi di sakit kepala ini bisa perfusi jaringan, nyeri kepala, sama apa lagi ya, bisa juga kalau kepalanya berputar, mobilitas fisiknya terganggu, atau enggak intoleransi aktivitas juga teman-teman bisa masukin ke diagnosa ini ya. Di sini gua nggak bahas tentang banyak sakit kepala ya, cuman kita lihat diagnosa nyerinya aja. Siapa tahu teman-teman butuh intervensi dan rasionalnya. Halaman 200 berapa tuh? 253. Oke, nah nih, nyeri akut berhubungan dengan stres dan ketegangan ya, vasospasme, ada peningkatan tekanan intrakranial. Oke teman-teman, nah ini etiologinya ini ya kalau dari buku Dungus. Kalau dari SDKI SLKI gue kurang tahu ya. Nah, ini tindakan intervensinya. Nah, ini gue titik-titik ini dulu yang gue ambil nih teman-teman jadi intervensi ya. Ini intervensi, ini rasionalnya teman-teman tuh ya. Teman-teman bisa screenshot, bisa di pause terus baca sendiri, atau enggak kalau lebih gampangnya teman-teman bisa beli bukunya teman-teman gitu. Nah, ini banyak nih teman-teman intervensinya. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan yang teman-teman butuhin untuk menangani pasiennya teman-teman ya. Ini ada intervensi, ini rasional ya teman-teman di sampingnya. Bahasanya di sini terlalu baku ya teman-teman ya. Teman-teman bisa rubah dengan kalimat yang teman-teman ngerti tuh. Ini tuh gue bahkan ngangkat rujuk asli fisioterapi, lakukan teknik relaksasi. Nah, ini juga bisa teman-teman angkat kalau pada pasien nyeri kepala ya teman-teman ya. Mungkin itu aja sih teman-teman ya video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Lebih baiknya teman-teman ngerti tentang pathway-nya teman-teman ya, patofisiologinya ngerti ya, pathway-nya ngerti, kenapa bisa angkat diagnosa ini ya. Soalnya sekarang dosen juga udah suka pada nanya pathway setahu gua gitu ya. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.